Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 9, bab 1 adalah tentang sistem reproduksi manusia. Kemudian untuk bagian pertama yang akan kita bahas yaitu tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta gametogenesis. Nah, di bagian pertama ini kita akan membahas tentang organ reproduksi terlebih dahulu. Ya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang organ-organ reproduksi manusia. Yang pertama yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Ada apa saja? Yang pertama ada sepasang testis. Sepasang testis, ini testis ada sepasang, berarti ada dua. Kemudian bagian-bagiannya ada apa saja? Ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus, ini ya, seminal vesicle, tubulus seminiferus. Saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi beberapa jaringan. Kemudian adalah skrotum. Skrotum yaitu kantong pembungkus testis, kantong pembungkusnya. Nah, kan testis ada pembungkusnya, itu namanya skrotum. Nah, skrotum ini jika udara dingin akan mengkerut, kemudian jika udara panas akan ya tidak mengkerut begitu. Nah, ini tujuannya adalah fungsinya untuk menjaga suhu agar tetap hangat gitu. Kemudian setelah tubulus seminiferus, kemudian skrotum, kemudian ada testis. Nah, testisnya ini sendiri fungsinya sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Begitu. Selanjutnya yaitu saluran kelamin. Saluran kelamin pada organ reproduksi laki-laki ada apa saja? Ada vas efferens. Vas efferens yaitu bagian yang berfungsi menampung sperma untuk disalurkan ke epididymis. Kan ini ya, ini testisnya. Kemudian jika kita lihat di bawah seperti ini, untuk vas efferens seperti ini. Vas efferens berfungsi untuk menampung sperma untuk disalurkan ke epididymis. Kemudian saluran selanjutnya yaitu ada epididymis. Epididymis yaitu saluran yang berkelok-kelok fungsinya untuk menyimpan sperma sementara. Ini saluran berkelok untuk menyimpan sperma sementara, untuk mematangkan sperma. Kemudian setelah epididymis ada vas deferens. Vas deferens yaitu ini saluran yang berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Nah, ini kan ada saluran-saluran. Jadi mekanisme keluarnya sperma itu dari testis, kemudian vas efferens, kemudian epididymis, kemudian vas deferens, kemudian uretra pada penis. Kemudian baru keluar begitu. Selanjutnya, kelenjar tambahan pada organ reproduksi laki-laki ada vesicula seminalis. Seminal vesicle ini ya, nampaknya seperti di sini, merupakan kantong semen yang mengandung fruktosa, asam ascorbat, dan asam amino. Nah, ini fruktosa, asam ascorbat, dan asam amino gunanya untuk ini merupakan nutrisi sperma. Nutrisi sperma, kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu mana? Kelenjar prostat, prostat glandula ini. Kelenjar prostat yang kelenjar yang mengelilingi bagian pangkal uretra. Kemudian ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini ya, kelenjar Cooper yang menghasilkan mukosa yang berfungsi sebagai pelicin. Nah, kelenjar Cooper tersebut menghasilkan mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai pelicin. Pelicin ketika melakukan hubungan intim atau kopulasi. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah setelah kelenjar tambahan, selanjutnya adalah penis. Penis ini penampakannya seperti ini, merupakan organ kelamin luar laki-laki yang berfungsi untuk memasukkan semen ke vagina. Semen maksudnya adalah sperma, begitu. Semen atau sperma ke vagina.
Begitu. Selanjutnya yaitu organ reproduksi perempuan. Ada apa saja? Ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba fallopi atau oviduct, ini salurannya berfungsi untuk menyalurkan ovum atau sel telur ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Berarti gerakan mendorong dan dibantu oleh gerakan silia. Silia berarti rambut-rambut getar yang ada di tuba fallopi tersebut, yang terdapat pada dinding tuba fallopi tersebut. Kemudian selanjutnya ada uterus atau rahim, ini sebagai tempat berkembangnya embrio. Rahim atau nama lainnya adalah uterus. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya embrio. Jadi ketika kalian bayi dulu sebelum lahir, ketika masih embrio, masih janin, itu berkembangnya di rahim. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan tempat untuk diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi. Kopulasi itu perempuan badan dan sebagai jalan bayi pada saat proses persalinan. Nah, ketika bayi lahir itu lewatnya sini, dari rahim kemudian lewat vagina. Itu. Kemudian organ reproduksi perempuan, untuk organ kelamin luar ada apa saja? Ada klitoris. Klitoris ini merupakan struktur yang berupa tonjolan kecil di atas labium minora dan sangat sensitif. Dia merupakan tonjolan kecil yang sangat sensitif. Kemudian ada vulva bibir vagina terdiri atas bibir besar dan bibir kecil. Bibir besar atau labium mayora atau bibir kecil, nama lainnya adalah labium minora. Kemudian ada lubang saluran kencing. Kemudian ada juga fundus bagian lipat paha. Selanjutnya kita membahas gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Yang akan pertama kita bahas yaitu spermatogenesis. Kan kalau gametogenesis perkembangan dan pertumbuhan pada sel-sel kelamin, kalau spermatogenesis berarti sudah spesifik. Sel kelaminnya apa? Sel kelaminnya sperma. Berarti spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma. Tahapan-tahapannya ada apa saja? Yang pertama, sel sperma yang akan mengalami pembelahan membentuk spermatogonium. Nah, ini spermatogonium. Kemudian spermatogonium akan tumbuh menjadi spermatosit primer. Ini spermatosit primer yang diploid. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan dua spermatosit sekunder. Akan membelah sebentar. Kemudian tadi sampai sini ya. Spermatosit primer akan membelah ini spermatosit primer, kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan dua spermatosit sekunder. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder ini akan membelah lagi secara meiosis menghasilkan 4 spermatid. Nah, selanjutnya spermatid ini akan berkembang dan mengalami pematangan menjadi spermatozoon yang lengkap dengan ekornya. Nah, untuk sperma ini sendiri itu seperti kecepong begitu ya. Seperti kecepong. Nah, untuk spermatogenesis ini, tahap spermatogenesis, ada proses spermatogenesis. Satu sel spermatogonium itu nanti akan membentuk atau akan menghasilkan 4 spermatozoon begitu. Jadi pada proses spermatogenesis, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoon yang lengkap dengan ekornya. Kemudian untuk kan tadi ada pembelahan secara
mitosis ya, untuk pembelahan secara mitosis berarti itu maksudnya adalah pembelahan sel yang hasilnya adalah dua sel anakan yang identik. Begitu kalau untuk pembelahan mitosis itu hasilnya adalah dua sel anakan yang identik. Kemudian kalau untuk yang meiosis adalah pembelahan sel juga, tapi hasilnya ada 4 gamet dan masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom induk. Kemudian sebentar. Ya, selanjutnya adalah oogenesis. Kan tadi sudah spermatogenesis, selanjutnya adalah oogenesis, yaitu pembentukan sel ovum atau sel telur pada wanita. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama yaitu sel yang akan menjadi ovum namanya oogonium. Dia mengalami tumbuh menjadi oosit primer. Melalui mitosis menjadi oosit primer, kemudian oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder, akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder yang berukuran besar dan sebuah kutub primer yang berukuran kecil. Kemudian, badan kutub primer mengalami degenerasi. Degenerasi artinya tidak tumbuh gitu ya. Kemudian oosit sekunder ini akan menghasilkan dua buah sel, yaitu ootit dan badan polar lagi, yang berukuran lebih kecil. Kemudian badan polar ini akan mengalami degenerasi, artinya tidak tumbuh dan berkembang, sedangkan ootit mengalami pertumbuhan dan pematangan atau perkembangan menjadi sel telur yang matang. Begitu itu untuk gametogenesis atau pembentukan sel kelamin. Kalau spermatogenesis itu pada pembentukan sel sperma, sedangkan oogenesis itu pembentukan sel ovum. Tahapan-tahapannya yaitu tadi. Nah, kemudian ini untuk tambahan pengetahuan saja. Untuk bentuk sperma, ketika sperma yang mati itu seperti ini. Dia ekornya hanya lurus saja seperti ini. Kemudian kalau sperma yang sehat ya ekornya panjang dan berkelok-kelok. Sedangkan untuk yang sperma tidak normal itu dia ekornya pendek dan berkelok begitu. Nah, itu sekian untuk IPA pada bagian pertama ini, part 1 tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta gametogenesis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.